Baik, selamat siang seluruh pengunjung Transmart Pangkal Pinang dan juga seluruh customer-customer yang ada dan juga sambil menikmati makan siang barangkali, kemudian sambil berbelanja di Transmart Pangkal Pinang. Kita hadir tentunya dari Pos Indonesia dan juga dari Eljon Group dan juga Radio SK Pangkal Pinang dalam sebuah talkshow, yaitu talkshow bersama Postpay ataupun Pos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga untuk seluruh pengunjung Transmart. Selamat siang juga untuk seluruh pendengar Radio SK Pangkal Pinang. Dan juga selamat siang untuk yang bisa menyimak ataupun nanti menyaksikan sebuah video ini yang akan tayang. Dan tentunya alhamdulillah di kesempatan siang hari ini ada saya Safril, kita hadir dalam sebuah talk show di mana kita akan memperkenalkan satu produk ataupun aplikasi terbaru yang dipersembahkan oleh PT Pos Indonesia, yaitu Postpay. Dan tentunya kita akan mengenal lebih dalam tentang satu aplikasi ini yang dimana mempermudahkan kita untuk berbelanja ataupun membayar belanjaan kita ya melalui aplikasi yang disebut dengan Postpay. Dan tentunya untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber kita abang yang ganteng dari Pos Indonesia, yaitu ada Bang Sufino Yulian Drovi. Nah, beliau ini adalah Kepala Pos Indonesia Cabang Pangkal Pinang. Selamat siang, Bang. Siang Bang Safril. Saya panggilnya abang aja karena kita di Bangka biasanya panggil bang ya. Iya, siap Bang Safril. Baik, siang hari ini sehat tentunya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua juga sehat di sini. Saya lihat beberapa pengunjung Transmart juga masih menggunakan masker, ada yang tidak. Itu mudah-mudahan terlebih-lebih yang kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Bang Sufino Yulian, panggilnya Vino aja ya, Bang berarti Vino aja. Bang Vino aja. Baik, Bang Vino ya. Kita ini hari ini kita akan membahas satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Pos Indonesia. Dan hari ini di Pangkal Pinang kita akan mulai meluncurkannya. Iya. Atau sebelumnya sudah di-launching, Bang? Sudah, Postpay Sudah. ini sebenarnya sudah 2 tahun Bang. Sudah tahu, Cuma 2 tahun. ini kan branding ulang. Karena sebelumnya namanya Postgiro Mobile. Oh, Postgiro Jadi Mobile. branding menjadi Postpay. Kenapa? Apakah terlalu panjang mungkin nama sebelumnya? Ya memang ya karena pembayaran kan identik dengan P, jadi supaya mudah diingat, makanya di branding ulang menjadi Postpay. Wow, dengan nama Postpay saya kedengarannya lebih keren deh kayaknya. Iya. Lebih keren, lebih nyatu dengan kaum milenial juga. Ya, betul. Baik, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Postpay Indonesia ini, Bang? Aplikasi apa itu? Iya, Bang Safri gini, karena memang di sini mungkin belum banyak juga yang mengenal Postpay. Sebenarnya Postpay ini memang channel digital kita atau platform dari PT Pos yang berbasis rekening giro ya, rekening giro yang kita peruntukkan kepada pelanggan kita supaya bisa mengakses semua transaksi keuangan maupun transaksi lainnya secara mandiri melalui HP atau smartphone begitu. Jadi kalau secara itu namanya kantor pos di dalam genggaman itulah. Jadi semua layanan kantor pos itu ada di HP. Ada di HP begitu. sekarang, Iya ada di betul. Postpay-nya. Berarti ini ada juga di antara Google Play Store berarti ya? Iya betul. Bisa di-download oleh siapa saja mempunyai Android. Iya betul. Nah, apa sih sebenarnya Bang tujuan yang ingin dicapai oleh PT Pos Indonesia dengan hadirnya aplikasi Postpay ini? Ya, gini Bang Sapri, karena memang karena perkembangan zaman juga ya, karena memang sekarang identik dengan vintage dan Pos juga harus memodernisasi channel-channelnya. Ya, makanya kita hadirkan Postpay karena dan satu juga kita kita mengakomodir kemungkinan pelanggan-pelanggan kita yang tidak bisa hadir ke kantor pos atau terhalang mungkin kerjaan, jadi tidak memungkinkan datang ke kantor, maka kita akomodir dengan aplikasi Postpay ini. Yang kedua mungkin PT Pos juga mendukung inklusi keuangan dari pemerintah. Jadi bagaimana layanan keuangan ini bisa mencapai pedesaan begitu Bang Sapril. Ini pas juga dengan saya loh Bang. Ya. Saya setiap bulan itu ada setoran yang saya
bayarkannya lewat PT Pos. Yup, Berarti betul. bisa juga melalui Bisa Postpay. melalui Postpay. Tidak ada repot lagi berarti ya. Iya, Harus betul. izin sebentar dari kantor. Baik. Nah, selain itu pastilah ketika ingin mengeluarkan aplikasi ini ada unggulan-unggulan yang juga terdapat di aplikasi Postpay Indonesia ini. Apa ini? Iya. Unggulan-unggulan dari Postpay Indonesia bagi masyarakat tentunya. Iya, karena memang dompet digital kan sudah banyak bermunculan di kita. Iya. Postpay ini keunggulan yang pertama ya pasti karena ini berbasis giro, jadi backbone-nya itu mirip dengan perbankan, jadi core giro system namanya di kami. Jadi uang yang tersimpan di layanan giro itu lebih tidak ada batasnya, jadi berapapun yang disimpan oleh masyarakat itu bisa. Yang kedua, fitur-fitur atau layanan yang pembayaran juga banyak, jadi ada pilihan, jadi pelanggan untuk bayar-bayar misalkan tagihan bulanan itu bisa melalui Postpay. Kedua, yang ketiga itu mungkin bank connectivity, kita terkoneksi juga dengan perbankan. Postpay ini juga terkoneksi juga dengan dompet-dompet digital lainnya, jadi dengan modern channel kita terkoneksi begitu, Bang Sapril. Betul. Jadi jangan takut ya kalau misalnya kita punya teman yang beda aplikasi pembayarnya, tapi kita mau transfer ke beliau bisa ya. Bisa, sangat Iya. bisa sekali. Luar biasa. Nah, kalau tadi bicara fitur Bang, ini fitur-fitur apa sih yang sudah dihadirkan oleh aplikasi Postpay Indonesia ini? Ya, sesuai namanya kan, Postpay itu yang pertama pasti untuk biller dan payment. Nah, ya berarti fitur utama ya pasti untuk pembayaran-pembayaran. Misalkan pembayaran tagihan bulanan, PDAM, PLN atau BPJS juga bisa. Kalau pembayaran belanja-belanja juga bisa, untuk pembayaran Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya bisa. Yang kedua fiturnya transfer. Jadi di Postpay ini kita bisa juga transfer ke rekening. Bisa. Dan juga transfernya tunai. Kalau dulu kita ada layanan Wesel Pos, dengan Postpay-nya juga kita bisa ngirim uang ke ke keluarga, kerabat. Bisa mereka menerima tunai di kantor pos. Jadi seperti tidak itu, ya? hanya bisa ditransfer ke rekening, bisa juga transfer tunai. Oh gitu. Ya. Jadi kita kalau misalnya orang tua nih di kampung udah punya rekening bisa melalui Postpay Indonesia Ya, dengan uang tunai di caranya gimana gitu Bang? Kan tinggal di aplikasi itu ada fitur transfer. Jadi ada pilihannya tunai. Nanti akan ada PIN sama NTP-nya, itulah yang dikirimkan ke kerabat kita. Jadi nanti ketika PIN dan NTP itu sudah diterima oleh keluarga, jadi dia tinggal datang ke kantor pos buat mencairkan uang tersebut. Oh gitu. Ini sangat mempermudah sekali lah, apalagi Mbak Suni misalnya ada anak di rantauan gitu ya, transfernya dari Balunicuk. Itu jadi mempermudah sekali, luar biasa ya. Dan selanjutnya Bang, untuk mendapatkan aplikasi Postpay ini dan juga memperoleh akun Postpay itu ribet nggak dan gimana prosesnya? Untuk mendownload Postpay itu sangat gampang sekali, Gampang, Mas Sapri, karena kita bisa cek di Play Store maupun di App Store. Jadi pelanggan atau masyarakat itu bisa langsung mendownload. Jadi kalau tahap awal mungkin hanya menyediakan nomor HP, nanti juga KTP. Karena HP dan KTP. Iya, karena rekening itu tipenya 3. Iya. Misalkan hanya mendaftarkan melalui HP, jadi kan hanya validasi dari nomor HP tersebut. Nomor rekeningnya terbentuk, tetapi itu masih live. Jadi maksimal saldo itu masih 2 juta. Itu hanya bisa buat pembayaran, tidak bisa buat mentransfer. Tapi kalau dinaikkan lagi menjadi Lite Plus, harus pakai ID card, KTP. Oh ada ya? Ada, supaya batas maksimalnya itu menjadi 10 juta. Kalau Lite Plus itu dia juga bisa transfer. Atau yang lebih besar lagi, yang ketiga, supaya saldonya tidak terbatas,
itu bisa kita regulerkan. Reguler maksudnya seperti apa ini? Jadi saldonya itu reguler karena memang ada kaidah dari OJK juga yang harus kita patuhi. Jadi kita harus isi KYC. Jadi setelah kita mengetahui profil dari calon atau dari masyarakat, baru bisa kita regulerkan. Kalau dia sudah reguler, itu saldonya itu tidak terbatas. Jadi berapapun yang mau disimpan oleh masyarakat itu bisa. Begitu Bang Sapril. Wow, ini keren sekali ya ternyata ya. Jadi tapi tetap aman gitu ya, karena mengikuti Aman. aturan-aturan yang Aturan-aturan dibuat dari- oleh OJK tadi. Nah, begitulah untuk sahabat Eski juga ya. Mudah-mudahan ketika yang sudah mendengarkan, yang selama ini repot mau belanja, mau bayar apa segala macam, ini sudah ada aplikasi namanya Postpay Indonesia yang bisa mudah sekali di aplikasi ataupun di-download di Play Store dan juga App Store hanya dengan menggunakan nomor handphone dan juga nomor KTP-nya. Iya, Nah, betul. kemudian bagaimana sih Bang untuk perkembangan Postpay saat ini, mengingat banyaknya juga seperti yang Mbak bilang tadi, Iya. pesaing-pesaing dompet-dompet digital yang sudah ada di Indonesia. Iya. Hadirnya Postpay ini. Oke, Bang Sapril, mungkin sampai hari ini mungkin sudah 2 juta yang 2 juta mendownload. pengguna? 2 juta Luar pengguna biasa. dari Postpay. Jadi kedepannya mungkin kita lebih menambah fitur-fitur ya, karena memang tujuan awalnya Postpay itu juga menjadi biller agregator. Jadi kita semua pembayaran nanti akan terhubung dengan Postpay. Jadi apapun nanti pembayaran kedepannya akan bisa dilayani di Postpay semuanya, begitu. Oke. Kalau target sendiri Bang, target untuk pengguna Postpay ini Ya. siapa-siapa? Mungkin antara rentang umurnya Ya. seperti apa, dari Ya. umur berapa misalnya targetnya? Ya, kalau dari umur ya karena memang kemungkinan kita di umur 21 sampai 40 atau 45 karena Iya. kita sasar itu ya, karena mereka sangat dekat sekali dengan teknologi. Mereka Betul. sangat mengenal teknologi, makanya itulah yang kita sasar. Dan juga untuk wilayah mungkin kita lebih fokus ke kota kedua dan ketiga. Kemungkinan di kota ke-1 mungkin banyaknya perusahaan sejenis, ya mungkin kita lebih menyasar ke kota kedua dan kota ketiga. Ya kita edukasi lah, karena membiasakan juga masyarakat supaya cashless ya, jadi terbiasa dengan non tunai. Ya itulah makanya kami hadirkan juga Postpay ini, begitu. Luar biasa. Bu, terus untuk layanan apa saja yang paling banyak kalau sejauh ini digunakan di aplikasi Postpay Bang? Ya, sesuai namanya kemungkinan fitur yang paling banyak digunakan ya pembayaran. Pembayaran ya? Jadi pembayaran hampir semua kebutuhan dari pelanggan itu sudah ada di Postpay. Jadi rata-rata memang fitur yang paling sering digunakan itu adalah fitur biller atau payment yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi kalau kita masuk ke Transmart ini, belanja di beberapa toko ataupun tempat penjualan ini bisa juga menggunakan Postpay ya, sudah Bang? Ya bisa, karena memang fitur kita sendiri juga ada QRIS. Jadi misalkan belanja misalkan di sini body shop itu ada QRIS, ya kita tidak bawa uang tunai ya Langsung kita bisa aja scan. scan pembayaran di merchant tersebut. Itu sangat bisa sekali dengan Postpay. Wow, jadi tidak perlu repot-repot lagi bawa uang tunai. Kalau sudah ada QRIS juga sudah bisa di scan, langsung bisa bayar, ya. Begitu. Wow, kita juga ada 3 pemuda yang nongkrong di sebelah sini. Sudah mendengarkan dari awal, standby di sini, dan juga untuk hadirin pengunjung Transmart juga standby sampai dengan akhir, karena kita punya juga kuis ya Mbak Amel ya. Punya kuis untuk kita bagikan hadiah untuk yang bisa menjawab nanti pertanyaan kita di akhir acara talkshow ini. Baik, kita lanjut lagi bersama abang kita. Apa sih Bang fitur terbaru dari aplikasi Postpay yang ingin dikenalkan kepada masyarakat, kalaupun ada? Ya. Ada Bang ya? Ya, untuk fitur yang terbaru memang kita fokus layanan syariah. Layanan syariah. Jadi Postpay syariah. Jadi itulah fitur yang terbaru yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Itu kenapa bisa mengeluarkan Postpay syariah, itu apa alasannya Bang? Ya memang animo dari masyarakat ya, karena memang di Postpay ini
kan tanpa biaya admin ya, Iya. Bang Safril, juga tanpa bunga. Kita coba menyasar karena masyarakat juga menginginkan, karena memang di Indonesia itu kan lebih boleh dibilang 86% itu kan masyarakat muslim. Ya, karena mereka membutuhkan layanan yang sesuai dengan syariat. Makanya kita hadir di situ, kita memperkenalkan layanan kita yang terbaru, yaitu ya Postpay Syariah itu. Karena mereka di sana bisa infak, bisa sedekah, bisa melakukan wakaf, dan juga mungkin donasi. Misalkan satu daerah itu ada bencana atau yang lainnya, itu kita bisa melakukan donasi juga untuk teman-teman kita atau keluarga kita yang terdampak bencana. Begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi bisa berbelanja juga, bisa beramal juga loh. Ya, ternyata melakukan aplikasi ini, dan dia pasti sesuai dengan syariah. Iya. Ya, dengan melalui, biar kita yakin ditambahkan fitur aplikasi Postpay Syariah ya. Iya, karena memang saya beberapa teman-teman saya juga agak ragu-ragu menggunakan kadang-kadang dompet digital ini, Bang. Karena ini bener nggak terbebas dari riba nggak? Apakah sesuai dengan syariat? Tapi Pos Indonesia sudah menjamin ya. Sudah, karena kita kerjasama dengan lembaga Jiswab. Jadi insya Allah ini kita amanah juga untuk menyampaikan dana umat ini. Begitu. Betul. Dan ditilep-tilep lagi, Bang ya. Iya. Kemudian kalau dari Postpay Syariah sendiri, itu apa saja fitur yang tersedia? Sudah tadi ya, beberapa mungkin ada lagi selain infak sedekah tadi. Iya. Karena memang untuk tahap awal mungkin ya memang yang saya sampaikan tadi, kita fokus ke infak, sedekah, wakaf maupun donasi. Malah kemarin Idul Fitri yang mau zakat fitrah yang misalkan terlupa, misalkan sudah tidak ada waktu lagi, kan kalau intinya kan dia harus ke keluarga dekat ya. Betul. Kadang kan karena kesibukan atau apa lupa, di aplikasi Postpay Syariah itu mereka juga bisa membayarkan zakat fitrah. Oh gitu. Jadi kalau sudah pulang kampung nanti Idul Fitri lupa bayar zakatnya, langsung saja ya. Atau yang sebentar lagi kita mau ada raya kurban, di Postpay Syariah juga bisa bayar kurban. Bayar bisa kurban. Iya betul. Jadi membeli hewan kurban juga bisa melalui Postpay Syariah. Bisa. Seperti itu. Kalau yang akan dikembangkan lagi dalam Postpay Syariah ke depannya, Bang? Ya. Yang itu tadi atau ada lagi? Ada, karena memang kebutuhan dari masyarakat kan terus meningkat supaya layanan mereka sesuai dengan syariat. Ke depan sebentar lagi kita juga akan launching untuk haji, untuk angsuran haji sama umroh, bisa nabung melalui bisa Postpay. nanti investasi syariah juga ada, jual beli emas juga ada. Jadi semua terkait pembiayaan yang sesuai syariah juga ada. Nanti ke depannya arah dari Postpay Syariah itu seperti itu. Ditambah dengan yang fitur yang awal tadi saya jelaskan, infak sedekah, pada saatnya nanti itu akan menambah fitur yang tersedia di Postpay. Jadi kedepannya memang tidak dalam waktu yang tidak lama lagi kemungkinan buat haji, umroh, terus investasi syariah, pembiayaan syariah sebentar lagi juga akan segera di launching di aplikasi Postpay. Kalau sudah pembiayaan syariah berarti itu halal insya Allah ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang lain. Untuk pembiayaan langsung ke PT Postpay Indonesia. Postpay Indonesia yang syariahnya juga ya. Betul. Kemudian apakah PT Pos Indonesia ini juga memiliki program layanan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, Bang? Ya, ini Mas April, karena memang perusahaan-perusahaan ya, terutama BUMN ya, dan swasta juga memang fokus ke UMKM ya. Di sini Pos Indonesia juga hadir. UMKM di sini ada dua ya kalau kami kategorikan ya. Yang pertama mungkin yang usaha kuliner. Kalau usaha kuliner itu kami lebih memberikan layanan Postpay. Jadi misalkan mereka nanti kita daftarkan sebagai merchantnya dari pos. Jadi mereka bisa menerima pembayaran secara non tunai. Yang kedua mungkin untuk UMKM yang bergerak, misalkan ada produk atau kerajinan, kita akan memberikan diskon-diskon kepada UMKM tersebut, karena memang
Malah di kami itu ada program khusus UMKM itu karena kasih cashback itu sampai 15% khusus buat UMKM. Karena kita juga kerjasama dengan dinas terkait seperti dinas perdagangan untuk memberikan atau kemudahan bagi UMKM untuk mengirimkan kirimannya. Yang ketiga mungkin modal ya, Bang Syafril, karena pasti UMKM kan butuh modal juga. Butuh modal. Kita juga ada program CSR atau TJS Bina Lingkungan kita. UMKM itu bisa mengirimkan bisnis plan mereka atau project mereka seperti apa ke kami, proposal. Nanti dari PT Pos akan lihat apakah ini memenuhi syarat untuk pemberian bantuan modal. Kalau disetujui, nanti uangnya itu akan dicairkan melalui Pospay. Jadi kalau syarat-syaratnya memenuhi, PT Pos akan memberikan bantuan modal dengan biaya yang lebih murah lah dibandingkan dengan perbankan lainnya, begitu. Wow, ternyata hadirnya PT Pos ini juga ingin membantu meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Jadi prioritasnya tidak selalu dengan keuntungan, tapi memang membangun ekonomi masyarakat, luar biasa. Nah itu untuk masyarakat dan juga peserta pengunjung dari Transmart yang punya usaha yang ingin dikembangkan, jangan ragu-ragu untuk langsung menuju ke PT Pos Indonesia untuk peningkatan dan juga mencari modalnya, Bang. Iya, betul. Dan itu sangat dimudahkan sekali. Dan juga untuk masyarakat pengunjung Transmart, jangan lupa sekarang sudah ada PT Pospay Indonesia yang bisa di-download melalui App Store dan juga melalui handphone Android-nya, dan itu memudahkan kita untuk belanja-belanja dan melakukan pembayaran-pembayaran. Nah, Bang, kan banyak sekali nih aplikasi-aplikasi dan juga program-program yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Itu seperti apa sih, Bang, cara PT Pos Indonesia untuk mensosialisasikannya ke masyarakat? Ya memang karenanya banyak produk ya, kadang untuk mensosialisasikannya kan kita butuh resource juga. Betul. Pertama mungkin ya seperti yang kita lakukan hari ini melalui talk show juga bisa. Yang kedua mungkin melalui media sosial dari PT Pos, kami akan selalu memberikan informasi terkait produk-produk PT Pos. Yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya. Jadi bagaimana mengembangkan Pospay ini dan juga memberikan manfaat lah untuk warga Bangka Belitung. Dan juga kita kerjasama juga dengan sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai Pospay ini. Baik, tujuannya adalah biar masyarakat semakin tahu, semakin dekat, semakin dimudahkan. Iya, betul. Ya? Baik, kalau kedepannya nih Bang, apa saja program yang ingin diberikan oleh PT Pos Indonesia khususnya yang ada di Kontol Pangkal Pinang? Ya. Program-program kedepannya. Programnya, sebenarnya di Pospay ini kami bisa juga mengajak warga Kota Pangkal Pinang atau warga Bangka Belitung yang ingin punya usaha. Karena turunan dari Pospay ini juga ada, Bang Syafril. Misalkan Pospay kios dan Pospay canvassing itu diperuntukkan bisa digunakan oleh warga masyarakat buat usaha. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di Pospay kios maupun Pospay canvassing itu ada imbal jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi itu bisa menjadi modal juga bagi yang mau bikin usaha yang lebih seperti PPOB lah, PPOB. Jadi bisa menerima pembayaran dengan adanya Pospay kios dan Pospay canvassing ini juga bisa. Yang kedua, untuk program Kota Pangkal Pinang, di Pospay kita juga ada namanya, istilahnya di kami itu white label. Jadi Pospay komunitas. Jadi Pospay komunitas harapannya juga di Bangka Belitung itu juga punya aplikasi pembayaran sendiri. Karena baru-baru ini kami juga launching untuk komunitas di Sumatera Barat, Bang Syafril, namanya Gebu Minang. Jadi Gebu Minang ini punya aplikasi sendiri sekarang dengan kerjasama dengan Pos. Jadi nama aplikasinya itu backbone-nya tetap
postpay, tapi lambang semuanya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh komunitas Ibu Minang. Jadi lambang semuanya itu sesuai dengan organisasinya. Jadi harapannya mungkin warga Bangka Belitung juga nanti punya juga lah postpay komunitas ini, karena sangat berguna sekali. Karena di Gebu Minang ini mereka menggunakan aplikasi kita White Label ini juga buat donasi maksudnya ya? Membangun kampung istilahnya. Jadi mana tahu untuk Bangka Belitung kan, karena di sini juga banyak bekas timah, mana tahu Betul. donasi buat penghijauan kembali ya bisa saja nanti warga-warga Bangka Belitung bikin komunitas, bikin rencana, bikin postpay komunitas, itu sangat memungkinkan dilakukan di Bangka Belitung. Jadi sebenarnya kita membuka sekali ya, Ya, untuk membuka masyarakat sekali. Kota Pangkal Pinang untuk maju bersama PT Pos Indonesia. Ya. Baik Bang, kita sudah di penghujung talkshow kita ini. Ya. Barangkali Bang ada pesan dan juga harapan untuk sahabat Eski dan juga sahabat Eljon barangkali terkait dengan talkshow kita hari ini, gimana Bang? Ya, kalau pesan dari kami dari Pos Indonesia ya jangan lupa download Postpay, dan juga transaksi-transaksi lainnya jangan lupa lakukan di kantor pos. Pengiriman dokumen maupun paket juga bisa lakukan di kantor pos. Selain itu, karena akan memasuki bulan Lebaran Idul Adha, ya kami mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf minal aidin wal faizin. Mungkin itu saja Bang Sapril. Baik, terima kasih Bang Vino, Kepala Pos Indonesia Cabang Pangkal Pinang. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang adanya Postpay dari PT Pos Indonesia ini yang memudahkan kita untuk berbelanja, pembayaran, dan juga ada fitur Postpay syariahnya yang juga bisa membuat kita merasa nyaman untuk berbelanja dan juga melakukan pembayaran sesuai dengan syariat Islam. Baik, terima kasih Bang Vino, tapi Bang Vino stay dulu karena kita seperti yang kita janjikan kepada pengunjung Transmart, kita akan membagikan beberapa hadiah. Kita punya 3 hadiah yang akan kita bagikan kepada 3 pengunjung, 3 pengunjung yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya ada di handphone. Dan kita akan bacakan, barangkali di sebelah kanan saya 3 orang yang ganteng-ganteng ini yang standby dari pagi tadi. Dari pagi ya. Kalian belanja apa sih di sini? Nongkrong. Dari mana semuanya? Oh, dari KC. Baik. Oke lah, kita ke pertanyaan yang pertama. Barangkali yang dari AW udah pergi, yang dari sebelah kolam yang masih tertinggal ya. Saya punya pertanyaan untuk 3. Sebutkan 3 transaksi yang bisa dilakukan melalui aplikasi Postpay yang sudah kita. Baik, boleh ke sini abangku yang ganteng ini. Nah, boleh di tengah aja boleh. Nah, dari tadi sudah mendengarkan. Boleh Bang, kita minjamkan dulu. Abang juga berdiri. Kalau ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kurnia Saputra. Asalnya dari mana? Dari Pemali. Dari Pemali. Ya. Pemali itu Sungai Liat ya? Ya. Oh, Sungai Liat. Dari tadi nongkrong-nongkrong berarti dengar perbincangan kita ya? Ya. Dengarnya Dengar. di Radio Eski apa langsung? Ya langsung lah ya. Ya, langsung. Ini pertanyaannya tadi, sebutkan 3 transaksi yang bisa dilakukan melalui aplikasi Postpay. Sebelumnya sudah download belum aplikasi Postpay? Sudah. Coba saya lihat. Nah, yang mana coba aplikasinya? Untuk bayar apa ini? Bayar ayang ya? Untuk makan. Oh, ini ditunjukkan ke kamera, kita coba. Nah, sudah download Kurnia dari Pemali. Nah, oke. Sudah bikin tadi ya? Barusan? Oh, barusan. Jadi sergap ayo sebelah sini ya. Tapi ini memang aplikasi yang mudah loh. Saya kadang-kadang nggak punya waktu untuk bayar kredit apa gitu. Harusnya ke Pos Indonesia. Jadi sekarang bisa melalui aplikasi saja. Coba ditunjukkan kamera kita. Kurnia sudah mempunyai akun Postpay. Wow. Jadi setelah ini bisa belanja-belanja pembayaran untuk belanja sepatu Keds-nya ya, karena ini menggunakan sandal. Atau nanti bisa beli hoodie-nya lagi. Kalau ini sudah ada hitam, nanti bisa beli hoodie yang warna pink ya.
Jadi apa ini 3 transaksi yang bisa dilakukan? Yang 3 transaksi yang ada di Postpay. Postpay yang pertama yaitu transaksi listrik, kemudian PDAM, dan yang terakhir bayar BPJS Kesehatan. Babar BPJS Kesehatan. Betul Bang Novi? Betul sekali 100. Oke, berkumpul dulu sebelah sini, boleh di belakang dulu. Dan kita punya pertanyaan selanjutnya untuk yang bisa menjawab selanjutnya, yaitu yang kedua pertanyaannya, sebutkan 3 keunggulan aplikasi Postpay. Nah, dari sebelah sana, dari sebelah kanan. Oh, ini lagi. Oke, teman-temannya ya. Ini satu kampung, satu kelurahan. Oh, boleh. Beda ya. Oke lah. Kalau yang ini boleh dibuka dulu maskernya. Kita perlihatkan di kamera. Kalau ini dengan siapa namanya? Erik Juliawan. Erik Juliawan. Iya, benar dari mana sekali. Erik? Dari Kota Pangkal Pinang. Dari Kota Pangkal Iya. Pinang. Sudah naik roller coaster yang di atas? Belum ya? Yang penting sudah download aplikasi Postpay-nya. Coba saya lihat. Udah ya? Udah. Oke. Dan alhamdulillah juga sudah cukup lama pengguna sebagai Postpay ini. Serius? Wow, karena Postpay memang sudah 2 tahun ya melayani masyarakat. Oh, betul, tunjukkan ke kamera kita. Nanti masuk di TV nasional insya Allah ya. Oke, Erik Juliawan sudah menggunakan Postpay dan katanya sudah lama menggunakan Postpay. Jadi ketika melihat logo ada Postpay di sini, oh ini yang sudah gunakan sehari-hari ya. Kemudian ini pertanyaannya tadi, sebutkan 3 keunggulan aplikasi Postpay. Nanti langsung dijawab betul apa tidak dari Bang ya. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. 3 keunggulan di Postpay itu sendiri. Ya, yang silakan. pertama Ya. bisa transaksi tunai. Ya, yang kedua betul. bisa transfer uang. Transfer, Dan ya. yang ketiga bisa belanja online. Oke. Iya. Oke, betul Bang Sapril. Wow, keren, tepuk tangan dong untuk Erik. Erik, nanti kita bagikan hadiahnya tapi berkumpul dulu di belakang ya. Untuk peserta yang ketiga kita akan cari yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Saya curiga deh yang sebelah kanan lagi ya kayaknya ya. Sebelah kanan lagi deh kayaknya ya. Udah menunggu ya. Dia sudah menunggu ya kamu ya. Oke, ini dengerin pertanyaannya dirimu ya. Apa nama fitur terbaru dari Postpay Indonesia? Oh ini. Yang mana nih? Yang ini ya? Yang cewek duluan. Gimana Mbak Amel, mana yang duluan? Ya sebut aja dulu deh. Yang menang dapat hadiah ya. Tuh 2, 3. Yang kelingking jempol. Tuh 2, 3. Ah, Iya. seri Iya. Ulangi lagi. Berarti ibu ya. 1 kali. Bu. 1 kali atau 2 kali lagi? 2 kali. 2 kali lagi biar aman kita. Aduh. 1 sama. Ah, 2 dua. 1. Ah. 2 sama. Nah, ayo kita yang mendapatkan. Mohon maaf abang ya. Silakan kakak. Oke, kakak namanya siapa, dari mana? Putri Dari Mangga Balap. Pangkal Balam. Oke, sudah download aplikasi Postpay sebelumnya? Sudah ya? Baik, coba kita cek deh Postpay-nya. Oh, kuota Anda habis katanya. Putri, Masya Allah menggunakan Postpay, pasti belanja-belanja sepatu nih ya. Passwordnya lupa. Nggak bisa katanya passwordnya. Oh, jadi Postpay Indonesia bisa belanja sepatu, lipstick ya. Kemudian belanja ayang juga boleh ya di situ. Belanja kebutuhan ayang, bukan belanja ayang. Coba ditunjukkan kamera kita. Wow, Putri sudah menggunakan aplikasi Postpay untuk kebutuhan nanti persiapan pernikahan juga ya Putri ya. Sudah nikah ya? Oh belum? Ya nggak apa-apa dong berarti ya. Dekorasinya nggak usah dari MUA, dekor aja sendiri nanti belinya di Postpay. Oke, pertanyaan kita tadi yaitu adalah apa nama fitur terbaru dari Postpay Indonesia? Pos Syariah. Pos Syariah betul? Ya, betul Bang Sapril. Betul. Layanan syariah. Jadi ketiganya kita undang ke depan. Nah, hadiah kita apa ini, Mbak Amel dan juga Abang? Apa? Sambil menunjukkan aplikasi Postpay yang sudah ada di handphone masing-masing ya. Boleh kita langsung foto bareng. Waktu tunjukkan.
aplikasi postpay-nya masing-masing di handphone. Oke. Oke, karena ini aplikasi non tunai, jadi hadiahnya juga non tunai. Jadi peserta seluruhnya akan mendapatkan saldo sebesar Rp100.000 di aplikasi postpay-nya masing-masing. Betul ya? Wah, selamat ya untuk 3 pemenang kita. Jangan lupa untuk selalu menggunakan Postpay Indonesia. Thank you. Boleh kembali ke tempat dan mudah-mudahan Postpay Indonesia selalu dapat memudahkan layanannya. Baik, terima kasih abangku dari Kepala Pos Indonesia Cabang Pangkal Pinang, Bang Sufino Yulian Drovi, dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini. Sekianlah talkshow kita hari ini bersama Postpay Indonesia. Dan ingat, Postpay memang paling mengerti kamu. Belanja apapun, bayarnya menggunakan Postpay ya. Saya Safril, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang untuk seluruh pendengar kita di Radio SK dan juga seluruh pengunjung di Transmart Pangkal Pinang. Jangan lupa untuk menggunakan Postpay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.